Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Amma ba'du. Puji serta syukur tak pernah lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Salah satunya nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di tempat yang insya Allah diberkahi olehnya. Salawat serta salam tak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendidik kita, mengajari kita dengan darah dan keringat sehingga kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dari bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul membangun bangsa Indonesia kita ini dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Tentu semua teman-teman ketahui bahwa ketika zaman 1945 di mana Jepang dibombardir oleh Amerika Serikat dengan bom atom yang skalanya tinggi dan masa depan Jepang terancam hancur saat itu, yang menewaskan 129.000 jiwa saat itu, Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito, selaku kaisar di Jepang saat itu yang memerintah, apa yang beliau katakan yang pertama kali setelah kajian tersebut? Berapa jumlah guru yang kita miliki? Beliau tidak mengatakan berapa jumlah tentara yang kita miliki, berapa jumlah harta yang kita miliki, tapi berapa jumlah guru yang kita miliki. Beliau sadar bahwa dengan ilmu pengetahuan suatu bangsa akan maju, akan sejahtera. Dan apa buktinya? Teman-teman bisa lihat sendiri, 5 tahun setelah itu Jepang menjadi negara yang menjadi saingan Amerika Serikat saat itu pada tahun 1950-an. Lalu bagaimana dengan kita agama Islam? Pada zaman Daulah Abbasiyah, tentu teman-teman ketahui, Khalifah Rashid, Harun al-Rashid membangun sebuah peradaban Islam, yaitu pusat kebudayaan dunia dan pusat ilmu pengetahuan saat itu, yaitu Baitul Hikmah di kota Baghdad, di mana tempat tersebut dijadikan sebagai pusat kajian dunia, entah itu ilmu kesehatan, filsafat dari Yunani kemudian diterjemahkan di daerah tersebut, ilmu astronomi, matematika, dan lain sebagainya. Sehingga banyak negara-negara saat itu yang belum masuk Islam, terutama negara-negara yang berada di Eropa, mengirim para utusannya untuk belajar dengan orang Islam meskipun mereka bukan beragama Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa nilai sebuah bangsa, bahkan dunia sekalipun, ditentukan bagaimana negara itu atau dunia itu menguasai ilmu pengetahuannya. Terbukti bahwa dari bangsa yang hancur menjadi bangsa yang maju saat ini, dari bangsa yang hina menjadi bangsa yang mulia, dari bangsa yang terpuruk menjadi bangsa yang sejahtera. Pantas saja Rasulullah mengatakan seperti hadis yang saya bacakan di awal tadi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia ini, hendaklah dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat sana, hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, hendaklah dengan ilmu. Secara sepintas, kita orang yang berpendidikan bisa menyimpulkan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita, kalau kalian ingin menguasai, ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Rasulullah pertegas lagi tentang kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltasimu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu karena Allah, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Ini suatu keutamaan yang mulia bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian Allah pertegas lagi dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dan aku, kata Allah, meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat dari antara kamu. Itu pengertian bebasnya. Artinya, antara orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah masih tinggi derajatnya. Kenapa demikian? Teman-teman kalau baca sejarah, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang pakar sejuta hadis, Hasan al-Basri, seorang pakar dalam halal dan haram, Sa'id bin Subair, pakar dalam tafsir, Ibnu Sina, ilmu filsafat. Kalau kita melihat dari cara mereka bertawak pada Allah, sungguh kita mungkin tidak bisa, bukan mungkin, tapi pasti kita tidak bisa menandingi ketakwaan mereka. Kenapa? Karena semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin bertambah pula ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan negeri kita saat ini, saudara? Teman-teman sekalian, di mana sumber daya alam, sumber daya manusia yang begitu melimpah, tambang, air, matahari yang setiap tahun. Tapi apa yang terjadi? Kita menjadi budak di negeri kita sendiri. Teman-teman bisa lihat Freeport dikuasai orang Amerika, Newmont orang Amerika, batu bara di Bangka Belitung dikuasai oleh orang Inggris. Lalu apa kemampuan kita orang Indonesia? Kenapa demikian? Karena pemerintah kita, masyarakat kita pemuda Islam tidak sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan dalam membangun bangsa Indonesia. Apa yang dilakukan sekarang oleh pemerintah kita? Kita tidak maksud menjelek-jelekan mereka, tapi apa yang terjadi sekarang? RAPBN yang dibuat akhir-akhir ini lebih mengedepankan infrastruktur daripada pendidikan. Padahal semua orang tahu. Contohnya Malaysia yang dekat saja. Dia pertama kali membangun peradabannya di Malaysia, ekonominya lebih maju dari Indonesia saat ini. Kenapa? Karena dia sangat menghargai yang namanya ilmu pengetahuan. Bahkan saat itu kita membaca tahun kita 10 tahun atau 20 tahun, 15 tahun yang lalu, orang-orang Indonesia dikirim ke sana untuk mengajar di Malaysia. Namun apa yang terjadi sekarang? Kita malah sebaliknya. Nah, untuk itu Imam Syafi'i juga memberikan kepada kita, terutama umat-umat muslim ini, kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan yang artinya, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Pertama, kecerdasan. Kedua, kesungguhan. Ketiga, ketamakan terhadap ilmu. Keempat, bekal. Yang kelima, bergaul dengan ustaz. Yang keenam yaitu waktu yang panjang. Inilah kesabaran, yaitu waktu yang panjang. Nah, saya ingin tanya kepada teman-teman semua atau saudara saya, mana yang lebih penting, ilmu atau makan dan minuman kita makan sehari-hari? Kenapa? Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ilmu itu lebih penting daripada makanan dan minuman. Kenapa? Karena makanan dan minuman itu kita hanya butuh 1-2 kali sehari, teman-teman. Tapi ilmu kita butuhkan setiap hembusan napas kita. Kenapa demikian? Karena bila seseorang itu hidup tanpa ilmu pengetahuan, maka sama saja dia hidup seperti binatang, nggak punya arah tujuan. Itulah makanya pembeda manusia dengan hewan-hewan lainnya. Sebelum saya menutup ceramah saya pada siang hari ini, izinkanlah saya membacakan satu kalimat dari Imam Syafi'i yang sangat menginspirasi manusia. Apa kata beliau?
kalian tidak akan mendapatkan manisnya ilmu sebelum merasakan manis pahitnya menuntut ilmu itu. Jadi tidak boleh berfoya-foya, diam di kos, tidur-tidur, enggak. Teman-teman itu harus pergi ke majelis-majelis ilmu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena kesalahan itu hanya datang dari diri saya sendiri, dan segala kebenaran yang saya sampaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wal muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.